Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Deno Harpati Limbong dengan NIM 13S24013 dan Prodi S1 Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjelaskan soal usulan saya yang sudah tertera di proposal dan diambil dari buku Bebas Computational Thinking Challenge 2019 IP Siaga untuk anak SD kelas 4 sampai kelas 6 atau MI. Nah, dan di bagian soal saya ini adalah stempel. Dalam soal ini adalah tertera 4 pola A, B, C, D, yang dimana pola A 10 kali 10 cm, B 5 kali 5 kali 5 cm, dan C garis lurus 10 cm, dan D garis lurus 5 cm. Dengan menggunakan keempat stempel tersebut, telah terdapat dua pola gambar, yang gambar satu dan gambar dua. Dan tantangannya adalah bagaimana hanya menggunakan satu stempel dan dua kali untuk menyelesaikan persoalan pola pola gambar ketiga. Dan jawabannya dari persoalan ini adalah dengan menggunakan pola A ukuran 10 kali 10 cm. Caranya adalah dengan mengaitkan pola A dua kali terhadap kotak ini dan dua kali terhadap kotak ini, sehingga garis yang dua ini menjadi tumpang tindih. Dan computational thinking yang terdapat dalam permasalahan ini adalah pengenalan pola persoalan dan juga abstraksi. Pengenalan pola persoalan ini adalah bagaimana mengenalkan pola kepada anak-anak untuk membedakan suatu benda atau suatu bentuk atau suatu ukuran pola sehingga dapat menyelesaikan persoalan. Dan abstraksi adalah bagaimana anak tersebut dapat memilih atau memilah mana pola yang lebih relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau persoalannya. Sehingga harapannya ke depan, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dalam kehidupannya sehari-hari, baik pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Dan alasan saya memilih soal ini adalah karena masih banyak anak-anak SD ataupun anak SD tingkat atas yang masih belum bisa mengenal atau membedakan pola-pola untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pola yang lebih relevan. Sekian dari saya, Bu. Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Armelina Situmorang dari Prodi Teknik Bioproses dengan NIM 31S24003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal bebras yang menjadi usulan saya untuk proyek PSDW. Nah, soal saya ini telah sesuai dengan ketentuan proposal Bebras Indonesia Computational Thinking Challenge 2019 untuk kelompok SDMI. Nah, soal saya ini berjudul boneka salju. Di sini tantangan diminta itu menentukan tumpukan mana yang benar di antara gambar pada opsi jawaban berikut. Ada 5 opsi yang akan menjadi jawabannya, dan untuk menentukan mana jawaban yang benar, kita menggunakan metode computational thinking. Untuk permasalahan ini, saya menggunakan metode pattern atau pengenalan pola dan algoritma. Yang dimana algoritma itu kita mencari solusi dengan berpikir secara algoritma atau menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan boneka salju ini. Lalu yang kedua itu menggunakan metode pengenalan pola atau pattern. Yang dimana metode pengenalan pola ini artinya kita mencari tahu atau melihat kesamaan untuk menentukan atau menyelesaikan permasalahan. Nah, dari permasalahan boneka salju ini, yang kita harus menentukan mana yang menjadi pasangan topi dan boneka salju. Nah, dengan menggunakan metode pengenalan pola, jawaban yang kita dapatkan itu adalah jawaban E, yang dimana topi dan boneka salju telah sesuai dengan pasangannya. Nah, alasan saya memilih soal ini adalah untuk menjelaskan kepada anak-anak SD bagaimana mereka menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode computational thinking, salah satunya itu algoritma dan pattern atau pengenalan pola, dan untuk mengajak anak-anak SD fokus pada suatu permasalahan. Saya harap dengan metode ini anak-anak SD dapat menyelesaikan permasalahan bebras dengan menggunakan metode computational thinking. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kenalkan, nama saya Dwi Vandra Anggreni Pangaribuan dengan NIM 22S24040 dari program studi teknik metodologi. Di sini, saya akan menjelaskan soal saya yang sesuai pada usulan yang terdapat pada proposal dari buku Bebas Indonesia Computational Thinking tipe siaga untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, bagian robot pembersih sampah. Berikut adalah soalnya. Setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan.
Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton seperti pada gambar. Robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian, ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungutnya. Di sini terdapat tantangan, yaitu benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot. Untuk menentukan benda yang paling akhir diambil oleh robot, kita perlu memiliki sebuah computational thinking, yaitu yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi berarti menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek-aspek inti. Misalnya, kita bisa mengabaikan jenis sampah atau bagaimana robot bergerak secara fisik dan cukup fokus pada posisi relatif antara robot dan sampah. Dengan kata lain, kita hanya perlu memikirkan posisi objek dalam ruang dan cara robot memilih sampah berdasarkan jarak terdekat. Yang kedua, algoritma. Algoritma yang digunakan oleh robot untuk memilih sampah paling dekat dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu posisi robot. Lalu, temukan sampah terdekat dari posisi robot saat ini. Setelah menemukan posisi terdekat, pindahkan robot ke posisi sampah terdekat yang tadi sudah kita temukan. Dan ambil sampah tersebut. Sehingga, dari penyelesaian tersebut, kita dapat menyebutkan jawaban yang tepat adalah B. Mengapa saya memilih soal tersebut untuk dibawakan ke anak SD? Karena soal ini dapat membantu anak belajar cara berpikir teratur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mereka harus memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, robot harus memilih sampah yang dekat terlebih dahulu, lalu bergerak ke sampah yang lebih jauh. Ini seperti memberi instruksi pada robot untuk menyelesaikan tugas. Alasan saya memilih soal ini juga yaitu soal ini tidak terlalu rumit dengan dunia anak-anak karena terkait dengan aktivitas yang mereka kenal dan alami sehari-hari seperti membersihkan lingkungan. Selain itu, cerita tentang robot yang mengumpulkan sampah, membersihkan elemen yang menarik dan menyenangkan yang dapat membantu anak-anak lebih terlibat dan tertarik untuk menyelesaikan soal tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Metu Malalu dari Prodi 3 TK akan menjelaskan soal tentang mengunjungi kerabat serta menjelaskan alasannya. Alasan yang saya akan berikan yaitu kenapa saya memilih soal ini karena sangat cocok atau dapat dikatakan cocok dengan salah satu pilar yang saya ambil yaitu decomposition, yaitu pemecahan masalah dengan membagi masalah tersebut dengan menjadi beberapa bagian agar dapat lebih mudah menyelesaikannya. Jadi dapat kita lihat di gambar Tom yang ingin mengunjungi semua kerabatnya, ingin mendapatkan biaya yang sangat minimal, agar ia tidak perlu membayar dengan banyak. Jadi dapat kita lihat seperti di bawah ini, jika menggunakan decomposition itu pasti akan memecahkan masalah. Yang pertama, masalah yang kita pecahkan adalah dengan menghilangkan jalan yang tidak dapat dilalui, yaitu jalan yang berbatu tadi. Nah, pada gambar yang kedua kita dapat lihat batunya sudah tidak ada lagi. Itulah merupakan decomposition yang pertama kita lakukan. Lalu yang decomposition kita kedua menentukan biaya yang paling rendah. Dari rumah Tom itu ada 2 jalur, di mana harus membayar dengan angka 7 dan 9. Kita akan menghilangkan angka 9 karena angka 7 merupakan biaya paling rendah. Lalu kita sudah dapat melihat jalur yang mana yang dapat dilalui Tom. Itulah. Lalu dengan menjumlahkan atau mengkalkulasikan segala angka yang tertera, maka akan mendapatkan angka 29. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Melia Renata Lumban Batu dengan NIM 12S24031 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membahas soal usulan yang ada di proposal ya dari buku Bebras Indonesia tahun 2019 dengan judul Pemantauan Cuaca. Jadi di sini soalnya sebagai berikut. Pusat Pemantauan Cuaca Bebras mengirimkan pesan dari puncak gunung ke para bebras di lembah. Pesan dikodekan dengan gambar awan besar dan kecil sebagai berikut. Jadi ini dia pesan Pusat Pemantauan Cuaca Bebras yang dikirim. Jadi pertanyaannya, suatu hari yang sangat kencang anginnya, para bebras di suatu lembah hanya mampu melihat 2 awan besar sebagai berikut. Ini dia pola yang tidak diketahui
Tantangannya, pilihlah pesan yang dikirimkan. Jawaban bisa lebih dari satu. Jadi di sini kita melihat dulu polanya. Dua awan besar ada pada nomor 2 dan 4. Jika kita lihat pada pesan yang dikirim, dua awan besar di nomor 2 dan 4 hanya dimiliki oleh pesan badai dan berawan. Sedangkan hujan rintik-rintik memiliki dua awan besar tapi di nomor 1 dan 3, sedangkan di cerah hanya memiliki satu awan besar di nomor 5. Jadi jawaban yang sesuai yaitu badai dan berawan. Jadi ya, ini dia jawabannya, badai dan berawan. Jadi, computational thinking yang saya dapat dari soal ini yaitu kita menggunakan dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil pada cuaca. Lalu kita mengenal pengenalan pola, di mana kita mengenali pola awan yang besar dan yang kecil yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini. Lalu kita menggunakan abstraksi, fokus pada jumlah dan ukuran awan, serta mengabaikan yang tidak mengabaikan detail yang lain atau tidak relevan. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalahnya secara terstruktur. Jadi di sini kita sudah dapat memecahkan masalahnya dengan cara melihat pola yang dikirimkan dan pola yang tidak diketahui. Alasan saya memilih soal ini karena soal ini membantu melatih cara berpikir secara logik dan menyelesaikan masalah sehari-hari seperti memahami permasalahan cuaca ini. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan soal yang sesuai dengan usulan yang ada di proposal, yaitu dari buku Bebras. Untuk bagiannya itu, saya mengambilnya tarian samba. Kita masuk ke soalnya. Samba si berang-berang adalah penari terkenal di negeri Bebras. Tariannya terdiri dari 5 posisi. Setiap kali ganti gerakan, samba mengubah posisi satu lengan atau satu kaki saja. Ana ingat bahwa tarian samba hanya ada 5 gerakan, tetapi tidak ingat urutan yang benar. Tantangannya, yang mana dari pilihan berikut adalah gerakan ketiga? Hal yang harus kita tentukan yang pertama kali itu ialah bagian computational thinking-nya, yaitu saya mengambil bagian dari algoritma, di mana algoritma sendiri yang artinya membuat urutan suatu pola atau suatu masalah. Di sini kita memiliki tantangan yaitu menentukan gerakan ketiga. Langsung saja untuk langkah yang pertama, kita mulai dengan gambar yang pertama sebagai posisi normal atau tidak ada gerakan sama sekali. Lalu untuk langkah kedua, angkat kedua lengan dan kaki itu sebagai gerakan yang pertama. Lalu untuk langkah yang ketiga, angkat lengan kiri sebagai gerakan kedua. Lalu untuk gerakan yang ketiganya, angkat lengan kiri dan kaki kiri sebagai gerakan ketiga. Di mana kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu kalau sesuai dengan pilihan jawabannya itu option C. Kita perhatikan. Ya, option C. Mengapa saya memilih soal ini untuk diajarkan kepada anak SD? Saya memilih soal ini sebagai acuan untuk mereka, di mana ketika mereka mendapatkan suatu masalah, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban instan. Mereka tahu dari mana jawaban itu asalnya, yang dimana dengan mereka mengurutkan pola-pola yang ada di gambarnya. Kalau kita melihat secara langsung, untuk gambar ketiga kan sudah kita ketahui, yaitu di C. Namun saya ingin mereka tahu apa alasannya, tahu bagaimana cara mendapatkan soal itu, jawaban tersebut dengan cara mengurutkan pola-pola pada gambar. Sekian dan terima kasih.